Sebelum lebih jauh nih, coba gimana Mas Edi? Tolong dijelaskan nih. Oh, saya tuh Korupsinya nih. korupsi simpel. Ada BUMN Telkom, dia mengendali sebagai pemegang saham pengendali Telkomsel. Ya. Oke. Telkomsel berinvestasi di GoTo, saham GoTo. Senilai? 6,4 triliun. 5,6 triliun sendiri dulu untuk gelombang-gelombang awal tuh yang saya buka. Di situ ada Tokopedia juga. Jadi ini merupakan satu rangkaian. Di situ juga dapat duit dari prakerja, di sini juga dapat duit dari investasi. Yang berikutnya nih secara moral ya, ini yang paling mungkin bisa bikin saya itu agak naik darah waktu itu. Itu terjadi saat pandemi. Ketika orang lagi susah-susahnya. Iya. Orang kita aja berpikir ulang mau berinvestasi di perusahaan teman yang kita tahu itu merugi terus dan dia nggak bisa menjanjikan keuntungan di masa depan, mau nggak kita? Belum tentu kita mau. Tapi kan ini rugi kalau dilihat dari sisi harga saham saat ini. Namanya di bursa kan pasti ada turun, naik. Tapi Dia 69 sekarang? Iya, Rp69 ya per lembar. Nah, ini kan sebenarnya belum menjadi rugi ketika ini kan sifatnya masih unrealized. Unrealized profit atau unrealized loss. Betul. Dia baru menjadi loss kalau dicairkan. Iya, karena metode penghitungannya kalau di bursa itu ada metode mark to market. Persoalannya satu, simple aja. Kita berpikir simple, nggak usah seperti pengamat-pengamat yang jelimet. Karena kadang jelimet tuh bikin orang pusing, ya kan? Unicorn aja orang nggak tahu. Pertanyaannya gini, kalau menterinya bukan Erick Thohir, cair nggak tuh barang? Sekarang kita punya Menteri Koperasi, sahabatnya Om Iyo. Oh, Mas Itu Menteri. ada harapan nggak nih? Ada harapan nggak nih? Enggak. Nah, ya udah aja. Kok langsung banget sih? Ya, karena belum koperasi apa? Koperasi Basa-basi Projo. dikit kayak gitu. Nggak ada harapan. Aduh. Terus Apa karena nggak ada rekam jejak di koperasi atau gimana? Bisa jadi itu. Kayaknya Nggak dulu ada dia di ngurus komen- loh koperasi karyawan dulu. Iya, koperasi Kopkar. Projo juga mungkin mantap. Koperasi Projo. Simple. Halo, ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics. Dengan saya Didi dan Dan iyo, kita hari ini rokade ya. apa itu? Tukar posisi. Oh iya. Gitu. Ini kayaknya habis dari Magelang ya, Iya pembekalan. nih. Kan kemarin harus Gimana? ini kita biar lebih bonding. Oh, Secara saintifik katanya ini Lasarmil ya, Lasarmil. Lasarmil. Oh, oke. Biar dapat pangkat tituler. Gitu. Oke, tamu kita hari ini Oke, spesial kita ngomongin apa nih tamu kita nih? karena seperti yang udah terjadi ya di episode-episode selanjutnya, sebelumnya. Cenayang. Iya. Bahwa kita akan menampilkan bintang tamu atau narasumber yang belum pernah tampil di mana-mana. Belum pernah tampil di mana. Jadi ini ajang mau pengorbitan juga ya? Cita-citanya. Pernah ya, karena tamu kita ini adalah seorang wartawan yang lebih banyak menulis sebenarnya daripada berbicara. Dan tulisan-tulisannya itu banyak di sosial media yang viral dan akhirnya justru membuat pihak lain itu membukukan tulisan-tulisannya. Wah, ngeri banget ya, Iya. sampai dibekukan ya. Mas Mau Edi, diekspor. apa kabar Mas Edi? Kabar Mas. Baik-baik. Agustinus Edi Kristianto. Panggil Mas Edi aja. Mas ya. Edi boleh. Mas Edi ini seorang wartawan Mantan wartawan. yang dulu aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Saya di Direktur Yayasan LBH Indonesia. LBHI Indonesia. Terus saya berbisnis media massa, media online, portal gracenews.com. Oh, Grace. Gracenews.com itu saya setelah itu ya berbisnis di bidang media. Jadi komunikasi, lebih banyak hukum. dulu sebagai jurnalis di Desk Hukum. Desk atau- hukum dan politik. dan politik. Oke. Tahun 2000 udah lama ya, 2004, 2005, 2006 ya. Oh gitu. Gitu. Dan posting saya di KPK dulu, posnya. Oh gitu. Di Ya. KPK. Ini KPK awal itu ya? KPK awal. KPK awal. KPK terus- zaman cicak buaya ya? Wow, Belum, jauh. zaman sebelumnya. jilid 1 dong. Oh, Jilid jadi satu. Pak Eri Riana, Iya. Oh, Kang Eri. Ruki, kasus pertama. Jadi KPK belum punya kantor, saya udah di sana. Oh, Veteran. iya. Ini kan tulisan-tulisan Mas Edi itu kan banyak viral di mana-mana ya. Khususnya beberapa waktu yang lalu adalah mengenai kasus Gojek Tokopedia. Itu sebenarnya seperti apa, Mas? Mas Edi itu memang punya informasi yang sangat lengkap sehingga menuliskannya secara berseri ya.
di Facebook, di wall Facebook itu saya termasuk salah satu yang mencermati tulisan-tulisan Mas Edi yang kritis banget gitu. Atau mungkin Mas Edi punya informasi dari pelaku-pelaku usaha di belakangnya gitu atau seperti apa? Oh, Deg-degan nih ngomongin Goto nih. Saya masih ada beberapa nih sangkutan. Oh, jadi itu ada saham Goto juga nih ya? ya, jadi begini, itu kegiatan menulis itu memang udah passion saya dari dulu ya. Jadi menulis-nulis kasus dan sebagainya itu hal yang ya biasa aja. Saya udah presiden berganti sih yang saya tulis itu aja. Nah, dan saya selalu menulis di Facebook. Jadi media saya dalam menulis, jadi orang mau teknologi berganti apa gitu ya, saya tetap aja nulis di Facebook. Jatuh cinta sama Facebook. Karena saya pikir menulis itu membantu bukan hanya kita menyebarkan pengetahuan, tapi juga membantu kita mengenal diri sendiri, prinsip saya gitu. Nah, apa yang saya tulis adalah tentang dua hal. Itu dari saya buka akun Facebook pertama 2008. Satu tentang pejabat negara yang munafik, dua tentang korup. Karena menurut saya itu ya orang boleh pinter sedemikian rupa, tapi selama Anda munafik dan korup, apalagi penyelenggara negara, fatal. Itu root of evil-nya itu ya. Ya, itu. Dalam sebuah penyelenggara negara itu ya. Kenapa saya menulis. Terus berikutnya saya nggak hanya menulis, tapi saya aksi ya. Karena saya di LBH itu juga direktur publikasi dulu. Zamannya Bang Patrazen. Patrazen. Ya, saya juga melaporkan kasus korupsi saya. Jadi setiap pergantian pemerintahan itu pasti ada saya tuh. Saya pelapor kasus Hambalang saya. Saya kasus BI saya yang nulis. Jadi whistleblower ya. Ini mau dilaporin apa nih? 10 tahun terakhir ada yang mau dilaporin nggak? Ada banyak. Ada banyak ya? Waduh. Udah saya laporkan. Tapi begini, jadi bukan saya karena pengen gagayaan atau cari nama, tapi itulah bentuk kontribusi saya terhadap keadilan. Itu sudah passion. Nah, berkaitan dengan kasus Goto, saya memang mencermati dari awal bukan karena saya punya informasi yang lebih atau apa ya. Tapi karena saya punya keprihatinan, wah ini ada bentuk dalam tanda petik mungkin ya korupsi gaya baru ya kan, karena yang dilakukan dengan korupsi dalam berupa investasi di perusahaan digital. Karena dari zaman ke zaman pemerintahan berganti kan korupsi kan juga berevolusi ya. Dulu kita korupsi pengadaan barang dan jasa tinta KPU tahun saya itu, terus korupsi Hambalang, terus korupsi macam-macam lah ya. Karena sekarang korupsi digital dengan financial engineering yang begitu kompleks. Masyarakat akan ribet sendiri, apalagi ini menyangkut perusahaan publik ya. Perusahaan publik nggak banyak orang tahu. Kalau kita lihat profil investor kita di pasar modal, ya itu memang mungkin retail ya. Ya retail, banyak kan retail. Dan karena high profile nggak banyak orang yang alert tahu, ya soalnya orang, ya. Ya ini kritik untuk kita bangsa Indonesia. Coba males yang ribet. Sebelum lebih jauh nih, coba gimana Mas Edi? Tolong dijelaskan nih. Oh saya korupsinya nih. Korupsi simpel. Ada BUMN Telkom. Dia mengendali sebagai pemegang saham pengendali Telkomsel. Telkomsel berinvestasi di GoTo, saham GoTo. Senilai 6,4 triliun. Salahnya di mana? Dia satu posisi yang saya soroti pertama adalah konflik kepentingan. Karena Menteri BUMN adalah Erick Thohir, sementara GoTo faktanya adalah salah satu pemilik dan pengurus perseroannya adalah kakaknya. Pak Boy Thohir. Kan fakta itu. Jadi ada afiliasi berupa hubungan kekeluargaan di antara keduanya. Yang kedua ada dugaan konflik kepentingan. Ya kan? Kalau misalnya alasannya kan orang bilang macam-macam, ini perusahaan digital punya future value, kan berkembang dan sebagainya kan. Emang yang lain nggak berkembang? Kenapa GoTo? Itu pertanyaannya. Satu. Yang kedua, kejanggalan yang lain adalah bukan hanya dugaan afiliasi dan konflik kepentingan itu, tapi pertanyaannya adalah apa pertimbangannya baik secara bisnis, hukum, apapun juga sebuah BUMN berinvestasi di perusahaan yang baru berusia 7 tahun, merugi dan tidak bisa menjamin keuntungan di masa depan sesuai isi prospektusnya sendiri. Apa pertimbangannya BUMN? Kenapa saya teriak-teriak? Karena ini BUMN. Kenapa? Karena Undang-Undang BUMN bilang yang harus dibantu salah satunya oleh BUMN adalah fungsi BUMN ya. Salah satunya adalah membantu koperasi golongan masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha golongan ekonomi lemah seperti itu. Amanat Undang-Undang BUMN. Coba pertanggungjawabkan mengapa yang dibantu
perusahaan kakaknya sendiri yang kalau kita mengacu kan asetnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, faktanya adalah duit yang disetorkan oleh Telkomsel duit nyata. Jumlahnya adalah 6,4 triliun melalui skema transaksi yang berlangsung 2021 sampai 2023 ya. Saat itu ada berbagai skema transaksi totalnya 6,4 T, itu duitnya nyata. Sementara kenapa duit 6,4 T itu hanya dihargai di bawah 3% saham GoTo? Karena terjadi ada yang kita sebut sekarang namanya valuasi. Ini kompleksnya di situ. Ada valuasi, ada berupa revaluasi akibat adanya merger antara Gojek dan Tokopedia, sehingga valuasi perusahaan ini meningkat jadi 200 triliun lebih sehingga duit 6,4 T itu. Itulah yang disebut aset tidak berwujud berupa goodwill. Nggak apa-apa. Anda boleh berargumen seperti apapun, tapi di muka hukum, di muka aturan perundang-undangan sebagai pejabat publik, Menteri BUMN ini harus bertanggung jawab. Karena saya juga tahu, meskipun Telkomsel ini anak perusahaan dari BUMN, tetap saja bagi saya menganggapnya itu adalah dana masuk kategori keuangan negara yang harus bertanggungjawabkan. BUMN nih, beda ceritanya kalau perusahaan swasta beli apa sama swasta. Ini ada unsur itu, ada unsur afiliasi dan dugaan konflik kepentingan, mencakup jumlah yang besar. Kenapa hanya GoTo, Gus? Ya kan, orang sering bilang gitu. Oh enggak kan, seperti saya bilang. Bahkan sebelum GoTo masih di pemerintahan yang sama, saya juga menulis kok. Awalnya itu sebelum GoTo nih, agak sekilas sedikit ya, agak OOT kalau tanda sekarang. Itu saya menyerang soal prakerja. Itu juga salah satu hal yang saya kritik dari Pak Jokowi. Karena itu juga kartu prakerja. Itu mudah sekali. Itu saya ngomong di TV banyak saya juga. Itu intinya itu nggak ada apa-apa selain jual beli video. Jual beli video pelatihan. Jadi kan awalnya itu katanya orang jual beli akses video pelatihan di melalui Tokopedia, melalui Bukalapak dan sebagainya. Nanti di situ ada transaksi berupa biaya pelatihan sebesar 1 juta per peserta. Ya 1 juta per peserta kalikan aja. Berapa peserta? 5,6 triliun sendiri dulu untuk gelombang-gelombang awal tuh yang saya buka. Di situ ada Tokopedia juga. Jadi ini merupakan satu rangkaian. Di situ juga dapat duit dari prakerja, di sini juga dapat duit dari investasi. Yang berikutnya nih secara moral ya, ini yang paling mungkin bisa bikin saya itu agak naik darah waktu itu. Itu terjadi saat pandemi. Ketika orang lagi susah-susahnya. Itu orang lagi pandemi, orang lagi susah-susahnya, ada dugaan menurut saya eksploitasi dalam tanda petik keuangan negara yang perlu dicek. Saya nggak bilang itu salah atau korban apa, tapi cek dong. Patut diduga lah ya. Berikutnya, saya bukan hanya bicara, saya udah melaporkan. Saya laporkan ini dilaporkan? Kasus GoTo. GoTo saya laporkan, ke KPK saya laporkan. Saya juga WA waktu itu Jampitsus. Saya bahkan lapor ke SEC. SEC itu? Pengawas bursa di Amerika lah, kira-kira seperti itu. Kayak OJK-nya di Amerika. Karena kan Telkom ini kan listing di bursa New York juga dia. Jadi saya ini, karena apa? Ini orang yang saya coba sampaikan, tapi kayak berseru-seru di padang gurun lah kalau orang bilang kata saya. Orang lupa bahwa aturan tentang nepotisme itu masih ada. Iya. Aturan tentang nepotisme itu tidak pernah dicabut sampai hari ini. Masih ada. Baik TAP MPR-nya maupun Undang-Undang 28 tahun 99. Terkesan klise, tapi nepotisme itu dilarang. Memperkaya keluarga dan kroni itu tetap dilarang. Itu dulu kita harus bilang. Mau alasan apapun. Jadi undang-undang KKN itu tetap ada. Masih ada Yang dicabut sekarang cuma tokohnya tidak terlibat KKN kemarin ya, KPR-nya. Tahu aja. Tapi orang harus tahu, generasi sekarang harus tahu, anak-anak Gen Z harus tahu nepotisme itu nggak boleh. Itu dulu. Jangan karena wapres yang sekarang kita jadi longgar nilai kita nggak bisa. Nepotisme itu yang saya laporkan. Bukan hanya ada, tapi dia juga ada ancaman pidananya. Saya lupa berapa, ada di Undang-Undang 28 tahun 99. Makanya saya komunikasi waktu itu dengan KPK dan dengan Jampitsus. Bahkan saya WA tuh. Saya tanya tuh, aturan ini masih ada, coba dipakai dalam kasus GoTo. Karena saya menduga
Bahkan saya kasih waktu itu untuk membuktikan bahwa antara saudara Erick Thohir dan Boy Thohir itu saudara. Saya sampai cari ini loh, putusan waris di pengadilan agama. Oh, emang ada. Untuk membuktikan, jangan-jangan dibantah lagi, bukan saudara kan. Saya udah buktikan itu, konflik kepentingannya apa. Nah, dari sisi bursa atau pengawas keuangan kan, saya juga mendorong supaya OJK itu mengecek dong. Ada nggak pelanggaran aturan OJK tentang konflik kepentingan. Jadi, kehendak politik yang saya mau. Itu sudah tuh terjadi. Nah, secara hukum. Kedua, saya juga menjadi narasumber di Komisi 6 DPR bidang BUMN. Oh, hearing. Hearing rapat dengar pendapat tertutup. Tapi tertutup ya? Tertutup dengan Komisi 6 DPR. Mereka juga menelisik tuh tentang kejanggalan investasi. Telkomsel di GoTo itu. Ya, kan saya nggak tahu deh ininya apa tuh. Rekomendasinya saya langsung. Tapi kok spi-spi aja ya? Ya. Nama juga hidup, Mbak. Oke, tapi gini, Mas Edi, kan sebenarnya kan GoTo ini kan dari Gojek ya, dan Tokopedia kan dua unicorn, bahkan udah lewat tuh, apa istilahnya tuh di atas unicorn? Dekakorn, ya kan? Dan pemain-pemain besar juga udah banyak yang masuk tuh. Artinya memang sebetulnya ini punya potensi ya kan? Ada SoftBank masuk, Tencent masuk dan sebagainya. Memang Telkomsel ini yang paling belakangan. Tapi apakah memang sebagai sebuah perusahaan dia tidak punya prospek yang bagus gitu ya? Kenapa saya menulis adalah untuk membantah atau membuat orang-orang itu kritis terhadap klaim. Klaim Dekakorn, klaim unicorn, klaim. Klaim ini kan hebat banget dari zaman. Tapi kan memang pemain-pemain besar masuk semua tuh. Orang harus buktikan klaim itu, kita lihat cara membuktikannya apa. Misalnya orang sering bilang, ya saya boleh ngomong ini perusahaan rugi relatif. Tapi lihat apa yang dilaporkan sendiri oleh GoTo. Lihat prospektusnya, lihat laporan keuangannya. Duit ratusan triliun itu berupa apa? Goodwill itu terjadinya apa? Asetnya itu apa? Mana aset yang berwujud, yang tidak berwujudnya berupa apa? Kalau kita lihat laporan keuangannya, itu semua terjadi GoTool itu karena adanya merger dengan Tokopedia, sehingga terjadi revaluasi. Itu memang ada domainnya sendiri. Tapi begini, kita perlu lihat contoh. Di situ ada Google, ada Tencent. Udah tahu belum Google itu investasinya berupa apa? Asal tahu ya, itu memang mungkin nilainya triliunan, tapi itu berupa dinilai itu berlangganan iCloud-nya Google gitu loh. Jadi bukan berupa duit. Langganan iCloud. Berupa nilai. Terus yang berupa dinilai juga apa? Hubungan pelanggan, hubungan customer. Jadi itu yang merchant-merchantnya GoTo, merchant itu dihitung nilainya gitu. Itu sebagai aset. Kita perlu belajar membedakan aset. Apapun lah itu ada teorinya, keuangan yang berwujud, tidak berwujud, hubungan pelanggan, apapun. Tapi faktanya, duit Telkomsel nyata, 5T itu. Saya bisa buktikan diakui sendiri oleh dirutnya, dirut Telkomsel maupun GoTo, di DPR tuh, ditransfer. Dia transfer. Nah, itu yang saya minta. Apakah transfer itu benar atau salah, atau melanggar hukum atau enggak, ya dicek lah. Faktanya kan sekarang diam. Dugaan saya, kenapa diam? Karena nggak ada kehendak politik. Kenapa nggak ada kehendak politik? Karena ada yang menterinya masih yang bersangkutan. Orang harus sadar nepotisme itu nggak boleh. Konflik kepentingan itu pintu masuk korupsi. Terserah orang mau bilang saya hebat apa. Satu itu, yang kedua klaim harus dibuktikan. Pikiran awam saya, orang boleh bilang, Gus itu kan ada metode unrealized loss, ada mark to market. Ya iya, tapi faktanya adalah kita bisa bilang beli di 270 sekarang sekian itu orang awam pun rugi. Itu jelas-jelas rugi. Dan itu coba logikanya ya, mau nggak kalau itu pakai duit sendiri? Kan nggak mau. Orang kita aja berpikir ulang mau berinvestasi di perusahaan teman yang kita tahu itu merugi terus dan dia nggak bisa menjanjikan keuntungan di masa depan, mau nggak kita? Belum tentu kita mau. Tapi kan ini rugi kalau dilihat dari sisi harga saham saat ini. Namanya di bursa kan pasti ada turun naik. Tapi 69 sekarang? Iya, Rp69 ya per lembar. Nah, ini kan sebenarnya belum menjadi rugi ketika ini kan sifatnya masih unrealized. Unrealized profit atau unrealized loss. Dia baru menjadi loss kalau dicairkan. Iya, karena metode penghitungannya kalau di bursa itu ada metode mark to market. Persoalannya satu. Simple aja. Kita berpikir simple, nggak usah seperti
pengamat-pengamat yang jelimet. Karena kadang jelimet tuh bikin orang pusing, ya kan? Unicorn aja orang nggak tahu. Pertanyaannya gini, kalau menterinya bukan Erick Thohir, cair nggak tuh barang? Dicairkan pasti. Semudah ini nggak? Iya, iya. Oh, artinya nih Itu masalahnya. ini beyond dari persoalan untung rugi ya. Iya, persoalan untung rugi kita bisa berdebat. Saham itu naik turun kita bisa berdebat. Persoalannya satu, kalau menterinya bukan saudara itu, kawan itu, orang itu, dan perusahaannya itu tidak ada hubungan dengan itu, bisa nggak cair 6,4 T? Oke. Saya misalnya, saya juga punya. Saya juga kenapa begini karena saya tahu bagaimana mengurus startup. Saya kan juga startup media, saya tahu itu. Bisa nggak? Itu pertanyaan yang sifatnya melampaui aturan hukum. Orang bisa, saya paham ada argumennya, misal argumen itu kan di anak perusahaan Gus. Sementara ada surat edaran Mahkamah Agung yang bilang bahwa keuangan anak perusahaan itu bukan keuangan negara. BUMN. Itu ada Berarti juga anak perusahaan BUMN bukan BUMN. ya, terus ada juga yang bilang ya itu kan konflik kepentingannya misalnya di anak perusahaan. Terus ada tuh posisi Wisnu Tama itu konflik kepentingan tuh. Karena dia komisaris utama Telkomsel tapi juga komisarisnya GoTo. Iya, iya. Saya juga tahu argumennya ketika mengambil keputusan tentang GoTo itu, investasi di GoTo itu, dia keluar ruangan katanya. Berarti saya nggak ikut ambil keputusan. Bebas. Tapi pertanyaannya, kalau bukan perusahaan kakaknya atau adiknya nggak jadi itu, bisa nggak itu? Oke. Iya, 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 iya. Misalnya itu, ya orang biasa aja yang punya ini 2045 TV, mau nggak dicairin 6,4 T loh, triliun loh. Iya, 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 iya. Nah kira-kira simpelnya seperti itu yang saya dorong supaya kita sama-sama berpikir bahwa di satu sisi kita kritis, klaim-klaim itu memang dibuat. Orang bisa bilang unicorn, bisa bilang prakerja itu katanya bisa bikin orang kerja di Pertamina, katanya sekarang klaim itu mana? Pertanggungjawabannya mana kan nggak ada juga. Iya, iya, Gitu. benar. Untuk GoTo itu simpelnya. Iya. Kalau bukan perusahaan kakaknya dan menterinya bukan adiknya, bisa nggak cair secepat itu? 6T saat pandemi, nah itu aja. Oke, masuk akal. Oke. Kemudian pada saat hearing dengan Komisi 6 DPR RI, apa yang terjadi di dalam hearing tertutup seperti itu? Karena tertutup saya ditanya macam-macam. Tapi untung saya kan pembicara keempat tuh. Siapa aja, Mas? Ada teman saya Yanwar Rizky, terus ada juga lupa saya dari pihak investor digital lah kalau nggak salah namanya David Audi atau apa. Terus ada ekonom, lupa saya namanya. Bapak dari KOR kalau nggak salah baru saya. Oh, Bu Henry Saparini. Bukan cowok, kok kayaknya Pak Peter ya, Peter Abdullah atau apa namanya lupa. Oke. Saya tanya tuh macam-macam. Saya udah tahu, saya buat kronologinya. Yang saya sebarkan di Facebook juga. Pokoknya apa yang saya tulis di Facebook, apa yang saya omong di sini, yang saya omong di bulan sama. Saya kasih tuh. Wah, ini sama, argumennya sama. Tapi anggota DPR ya sebetulnya saya juga apresiasi juga. Saya juga tahu itu lembaga politik ya, mereka punya apa, tapi mereka mau merespon, mengundang saya yang mereka juga bingung status saya sebagai apa ya kan. Nama saya ini aja kritikus media sosial, kan keren. Saya ngomong di situ sebagai kritikus media sosial loh, ya kan, narasumber. Nah, dia mau mendengar itu udah oke. Nah kalau sekarang nih, kan pemerintah udah berganti nih. Tapi kan menterinya masih sama. Nah disitulah, ya kan. Ya, tapi nggak apa-apa kan. Pak Prabowo kan pengen mengejar koruptor sampai ke Antartika. Oh gitu ya Iya, statementnya? statementnya jelas. Antartika, terus mau ada anggaran khusus untuk mengejar koruptor di Antartika. Lah, berarti kan yang jauh aja mau dikejar gimana? Deket kan gitu. Iya, iya, iya. Tapi bisa juga pakai ininya melambung jauh. Nah, yang bisa. deket malah nggak kena. Oh, Gitu. gajah di pelupuk mata tidak tampak. Iya. Nggak kalau BTS kan gitu. Iya. Ini. Karena Pak Prabowo ini kan macan Asia, ya kan nggak boleh hanya omon-omon kan gitu. Yang omon-omon yang lawannya aja kan kira-kira gitu. Oke. Oke. Untuk Kemudian tindak lanjut dari proses hearing dengan Komisi 6 sampai saat ini belum ada? Belum. Jadi saya itu sebetulnya tujuan saya itu pertama saya tahu lah pengusutan kasus korupsi nggak mudah. Cuma ini untuk peluang ini menarik sekali karena untuk membuktikan pidana nepotisme nih. Di Indonesia nih jarang loh orang yang biasanya orang cuma nepotisme hanya dinilai secara ya moral dan etik aja. Padahal bisa dipenjara kasarnya gitu. Ya. Hukum positifnya ada, hukum tertulisnya saya laporkan itu, saya bikin sama format laporannya, argumen hukumnya, dasar-dasar hukumnya bersama teman-teman advokat. Nah itu teman saya juga
pasalnya nepotisme. Saya pikir ini keren gitu loh. Karena apalagi waktu itu saya ingat tuh Pak Ali Mukartono atau Pak Jampitsusnya, itu dia baru dapat doktor di UNDIP kalau nggak salah atau mana. Disertasinya itu tentang pasal nepotisme, kan mantep waktu itu, cantik pada banget saat kan. itu. Saat itu saya WA kok. Terus beliau apa Nggak responnya? males WA. Nggak respon. Oh, Saya WA tuh, Pak selamat. Tapi benar, dokternya benar ini. Bener, dokternya bener. Berapa tahun? Nepotisme, nggak tahu. Berapa semester? Yang jelas nggak di Depok lah. di Depok kan. Jangan itu- gitu lah, itu kampus saya. Lah. Iya, kampusnya Om Iyo nih, UI. Iya. Jadi itu pas kan? Jampitsusnya dokternya nepotisme. Iya. Wah, ya kan waktu itu Pak Jokowinya merakyat jujur. Wah, cocok lah saya laporkan. Karena Kejaksaan Agung kan berada di bawah presiden. Malah nggak dibales sampai sekarang. Nggak direspon sama Itu sekali. jangan-jangan memang karena nggak ada kasus kali, Bang? Gimana? Nggak dianggap nggak ada? Dianggapnya tidak. Kalau nggak ada, dianggapnya nggak ada kasus, kita nggak tahu mana proses pemeriksaan. Oh, belum sampai kemana-mana gitu ya? Harusnya kan Sebenarnya kalau laporan Udah dari respon. masyarakat itu harusnya direspon. Ditindaklanjuti ya? Perkara ternyata di situ tidak ada kasus hukum atau tidak kan? jadi buktikan secara proses hukum. Kalau ini Iya. kan enggak. Oke. Iya. Ini tidak ada seperti itu. Nah, banyak juga lah saya diskusi dengan teman-teman yang pada akhirnya tuh kemarin datang ke Kertanegara, beberapa saya kenal tuh. Oh. Iya, Gus cakep nih kalau kita laporkan ke ini. Banyak juga saya dorongan ya kan. Iya. Ya, namanya juga hidup, Mbak. Yang ke Jadi, Kertanegara kemarin itu Banyak juga yang membantu itu saya. yang mensupport Mas Edi. Support. Oh, mudah-mudahan. Ketika rame kan mereka banyak kontak saya tuh. Ya, Gitu mudah-mudahan ya. ada angin Iya. segar Ya. ya di kabinetnya Pak. Mudah-mudahan dengan dilaporin lagi, harga sahamnya naik lagi lah. Biasanya gitu kalau saya ini naik gitu. Tapi terlepas dari itu ya, saya juga udah beberapa kali bilang ya bahwa ini saya bukan influencer saham nih. Kalau influencer saham nanti saya kayak yang anaknya itu lagi ya kan, pesawat jet ya kan, dia Iya, sama iya, kan. iya, Iya. Nah, enggak. Saya ini cuma mau bilang saya nggak akan mengganggu pasar, pendapat saya kecil lah dibandingkan dengan trader-trader besar. Saya cuma mau bilang ini nepotisme jangan dong. Nepotismenya ya. Iya. Jadi nggak ada Terus soal kalau- masalah valuasi dan Wah segala itu macam. mah banyak orang bisa begitu, bisa gara-gara misalnya terakhir menerapkan 3D gitu misalnya bersih ini aja bisa menaikkan harga saham. Iya. Padahal kalau dalam pandangan saya pribadi namanya itu ya hukum pasar aja. Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Iya. Sementara harga digerakkan oleh fear and greed udah. Lo takut lo serakah. Ceteris paribus, tapi kan kalau sekarang kan tidak ceteris paribus. Ada door lock namanya, dorongan logistik. Nah, gitu ya. Iya, saya pejabat negara tuh itu dan harus jangan munafik dan jangan korup. Karena saya keselnya, bukan keselnya ya. Kita tahu faktanya seperti itu. Ada dugaan skandal hukum. Tapi yang bersangkutan ngajarin kita akhlak. Pusing ya coba. Kan BUMN berakhlak. Iya. Coba. Iya. Banyak kasus juga tuh direksi-direksinya ada deputy di zaman Burini itu udah kena kasus hukum. Namanya Pak Alex Denny. Oh iya tahu ya. Itu masih bisa menjabat sebagai direksi di BUMN besar sampai sekian tahun berikutnya itu nggak diproses Akhlak kasus mungkin, Pak. hukumnya Bukan persen. karena akhlak tadi ya. Iya, itu. Jadi, Kok bisa mislock gitu maksudnya. Jadi double-double kita minum nih. dulu deh Kita Mas. minum dulu deh. Ya, Biar berakhlak pembahasannya nih. udah mulai Jangan berat lupa nih. teman-teman like dan subscribe atau komennya ditunggu ya. Oh, ada pertanyaan ke Mas Edi mengenai tulisan-tulisannya Mas Edi nih di Facebook yang kebanyakan viral ya, tulisannya bagus sehingga orang lain itu tercerahkan gitu loh dengan tulisannya. Kemudian kita lanjut ke kabinet Pak Prabowo nih. Nah, ini ada kaitannya nih tadi yang mau Wah, diproses lagi nih. Kabinet Merah Putih. merah putih ya. Optimis gak nih? Tadi kan mau dilaporin ulang kasusnya. Dengan kabinet yang sekarang, Kementerian Hukum yang baru, dipecah 3 gitu ya. Oh, soal kabinet saya ada nih. Terus ini Mas, kan kabinetnya sekarang kan gemuk. Ya. Nah, apakah kan banyak pengamat yang mengatakan bahwa waduh ini dari sisi anggaran pemborosan ya kan, karena ya tentunya semakin banyak anggota kabinetnya anggarannya semakin besar. Oh iya. Tapi ada juga yang mengatakan ya memang dibutuhkan untuk negara seluas Indonesia dengan 286 juta
penduduk, memang dibutuhkan sebanyak itu anggota kabinetnya. Kalau menurut Mas Edi seperti apa? Ya ini lagi-lagi namanya klaim ya. Kita coba cari dah negara, misalnya Rusia kan juga lebar juga tuh negara ya kan. Nggak sebanyak ini juga kelihatannya. Tapi beginilah, saya karena tadi temanya saya tahu tentang kabinet, makanya saya beri catatan tuh. Ya, saya ada nih sekilas-sekilas aja lah. Satu nih, bagaimana saya berpikir tentang kabinet itu. Nah, saya baru baca Kompas nih hari ini. Dia bilang begini, krisis anak muda di 2045, sama kayak 2045 TV ini, memicu beban anggaran. Kenapa? Karena kan nanti lansia banyak dan sebagainya. Anak-anak sekarang takut menikah. Ada keluhan tentang beban hidup yang berat sekarang gitu. Artinya apa saya mau bilang? Masa depan itu kan akan penuh tantangan. Dan yang kedua, saya konsisten sama cara berpikir saya. Kalau masa depan penuh tantangan, kita perlu tata kelola pemerintahan yang baik. Itu poin. Nah, cara mengukurnya apa? Lagi-lagi saya tuh tata kelola itu, ini fokus saya ya. Satu, pejabat jangan munafik. Dua, jangan korup. Selebihnya terserahlah. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, pasti orang tanya, Gus ini gemuk atau enggak? Nah, memang ketika kita menilai sesuatu, selalu akan ada potensi dilema dan bias ya. Nah, gemuk atau enggak kita bisa bilang, bias waktu. Nanti kita akan bilang, tunggu 100 hari dong Gus. Terus bias postur, ada yang bilang gemuk, ada yang bilang kurus. Terus ada yang bilang bias asal, profesional atau politik. Tapi untuk menilai sesuatu kan kita perlu batu uji. Batu ujinya apa? Yang nggak bisa dibantah adalah rekam jejak, sejarah. Karena sejarah itu yang membentuk kredibilitas dan trust. Nah, untuk kabinet yang sekarang, ukurannya adalah dua. Yaitu ada fraud nggak? Yang kedua, ada potensi konflik kepentingan nggak? Itu cara mengukur saya. Yang ketiga, untuk fraud, kita lihat sejarah. Fraud itu apa sih? Kita lihat tuh laporannya Hindenburg Research, baru saya dikirim di email tuh, tentang ada seorang influencer namanya Aaron Wagner, yang dia itu kelihatan kaya sekali di Instagram sehingga orang berinvestasi di dia, naruh duit di dia, sampai dia klaim di website itu dia mengelola portofolio aset yang nilainya $1 miliar, 15 T lah ya. Saya baca itu laporan itu, saya lihat ceritanya ya, dia cuma menceritakan betapa dramatis dan gila banget lah ketika dia sebagai orang biasa, atlet biasa. Dia mantan pemain football, main di Rose Bowl Stadium. Dia gambarkan tuh suasananya, main di depan penonton yang 100.000, ya kan. Persoalannya satu, di kemudian hari si tim investigator itu menemukan bahwa itu cerita karangan aja. Saya jadi ingat nih, jangan-jangan SMK juga begitu, karena kan kita juga begitu jualannya. Ada barangnya nggak ada, tapi PO-nya 6.000, katanya kan. Katanya SMK-nya nggak ada, bayangkan barangnya nggak ada 6.000. PO-nya udah ada yang pesan, harganya katanya 95. Waktu itu. Presiden 2011. Yang waktu itu 2011. Presiden Pak SMK lah. Ya SMK. Kan kita orang biasa dia ngomong gini, mana SMK biasa. Akhirnya apa? Itu dalam tanda petik saya bilang apa bedanya dengan cerita si Aaron Wagner tadi. Kita membeli mimpi. Faktanya apa? Investor rugi. Karena dalam hal ini kita ngomong tentang negara, berarti kerugian investor itu berupa banyak hal. Gak hanya soal duit, tapi lihat, kita kehilangan nilai. Nilai, kita kehilangan teladan. Kalau katanya dulu dia adalah kita, nggak taunya anaknya aja yang cepat ya kan. Ya, kita kehilangan waktu. Kita kehilangan banyak hal. Mungkin nanti kita berjudi dengan masa depan karena IKN lanjut atau enggak. Hanya karena kita sama cara kerjanya dengan Aaron Wagner itu. Dugaan saya. Terus yang kelima. Tapi Mas Edi, kan orang Indonesia kan berharap punya pemimpin yang bisa memenuhi harapan-harapan mereka kan. Bisa mensejahterakan. Kemudian berpihak kepada wong cilik. Kan harapan-harapan yang wajar gitu ya. Tapi kalau si Aaron Wagner ini kan dia investornya kan naruh dana ke dia kan karena pengen untung kan. Kalau kita warga Indonesia nih, rakyat Indonesia hanya pengen hidup kita jauh lebih baik lah ya dari sekarang gitu. Kita pengen untung, nggak ada bedanya kalau menurut saya. Berharap nggak salah, masyarakat kita, masyarakat kecil tentu berharap.
nggak apa-apa berharap itu, tapi mengeksploitasi harapan untuk kepentingan politik, untuk kepentingan kekuasaan itu yang nggak boleh. Karena kita ngomong bukan soal pribadi, kita nggak menilai Pak Jokowi atau siapa, tapi kita lihat dia sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai Gibrannya, bukan sebagai penyelenggara negara gitu. Apa dampak dari perbuatan kamu tuh? Dia bukan orang biasa, dia akan ditiru. Dan faktanya 10 tahun kemudian setelah kamu jabat kita rame soal apalah, MK lah dan sebagainya. Rugi nggak masyarakatnya? Rugi lah. Dapatnya bansos, tapi kan tatanannya rusak. Banyaklah orang bisa ngomong tentang itu. Tapi yang kelima, konflik kepentingan. Ini concern saya. Kalau kita lihat sekarang, selain soal yang tadi ya kasus GoTo, aromanya itu sama. Apa tuh? Aroma konflik kepentingan ya. Kita nggak sebut nama ya, cuma sepanjang yang saya tahu ada yang memang keluarganya bisnis catering atau makanan, dia diurus menteri yang urusan makanan lah ya kan. Ada juga yang dekat dengan Taipan Properti ya juga, jadi delalahnya juga menterinya urusan itu. Ada juga yang apa namanya dekat dengan urusan kredit bank ya kan, jadi utusan khusus itu, kira-kira begitulah. Orang perlu ingat nih, ini namanya juga sejarah rekam jejak. Ini yang saya perlu agak khawatir nih dengan presidennya sekarang. Dia pernah ngomong di narasi kalau nggak salah 2023 tuh, asetnya mandek karena tidak dapat kredit. Ya karena 20 tahun nggak berkuasa, logikanya berarti sekarang berkuasa, ngeri loh. Dapat kredit banyak. Nah, saya nggak tahu deh itu namanya. Kira-kira poinnya seperti itu. Diulang lagi tadi 5 apa aja, Mas Edi? Ini 6 ada nih. Oh 6, ada satu lagi. Satu lagi. Saya kan pasti tanya, jangan cuma omong-omong lu sih harapan. Kan nanya harapan nggak ada saya. Orang harus bisa bilang harapan tuh. Kita kadang perlu untuk mengendalikan ekspektasi kita ya. Harapan kita melihat sesuatu secara objektif ya kan. Jangan terlalu banyak. Jangan sampai kita nanti bilang adalah kita, nggak taunya bukan kan, sakit gitu. Tapi saya selalu Romanus Sumario adalah kita. Ternyata anaknya doang. Ternyata iya. Nah, saya setuju dalam pendapat ini soal apa pemenang Nobel ya, si 2024 ini yang bilang tentang institusi ekstraktif ya, Nobel Ekonomi, bahwa dia bilang rendahnya partisipasi politik dan hak negara ini hanya punya segelintir orang itu persoalan utama ya kan. Gitu. Dia bilang begini nih, jadi ini namanya negara ya, orang perlu belajar gini masyarakat kita bahwa suatu negara itu bukan digerakkan berdasarkan kebaikan hati pejabat. Jadi bukan karena dia bagi-bagi susu gere, tetetet ya kan. Itu baik bansos itu. Ini bukan urusan baik atau nggak baik hati pejabat. Atau misalnya ada pejabat baru bilang nih, saya kasih tanah saya 2 hektar ya karena saya pengen ngasih aja katanya. Nggak mungkin ya, pasti ada ide agenda. Terus ada juga dibilang, pertanyaan tuh dari mana? Iya, retret di Magelang biaya sendiri, malah aneh saya bilang. Malah kok aneh ya kan, harusnya justru bilang ini biaya negara karena ini penting. Ini ngomongin saya nih, retret di Magelang. Iya, jadi orang harus tahu bahwa ini bukan karena digerakkan oleh kebaikan. Ini bukan soal baik atau enggak, ini soal negara. Oleh karena itu masyarakat itu harus ada kesadaran. Tapi ngomong-ngomong retret ya, ada yang pulang duluan tuh. Bagi susu ya. Setahu saya kalau retret nggak tuntas, itu retretnya batal. Jadi harus remedial, harus retret lagi tuh. Iya. Jadi kalau menurut saya memang itu masyarakat harus sadar, harus dia perjuangin haknya sendiri. Apa tadi? Jadi satu, tidak fraud. Ya. Kedua, konflik kepentingan. Tidak ada konflik kepentingan. Ya. Ketiga, itu intinya. Apa tadi ya? Apa tuh? Nah, dari 6 itu kalau melihat postur yang sekarang, saya mengkhawatirkan. Yang mana yang paling mengkhawatirkan? Mengkhawatirkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan paling besar nih. Dan sama yang mengkhawatirkan itu pejabatnya munafik, konflik kepentingan. Mau kasusnya dibolak-balik kayak apa, pokoknya itu yang paling mengkhawatirkan dari indikasi fraud. Udah ada belum indikasi fraud? Ya kasus yang tadi itu perlu diproses hukum. Ya kan. Oh itu kan bawaan masa lalu ya. Kalau tapi kan sekarang kan belum selesai. Belum selesai karena pejabatnya sama. Dragging ya jadinya. Jadi ini kan kita pejabat boleh berganti ya kan kekuasaan, tapi kan ini negara ini kan sebagai sebuah tetap ada gitu loh. Dia nggak bergantung dari siapa presidennya. Negara ini kan bukan punyanya
Wapres doang, ya kan ini kan punya saya juga. Harus mengandalkan sistem dan Sistem. hukum gitu ya. Nah, dan digerakkan oleh hukum. Kalau hukumnya nggak gerak, hukumnya berlaku tidak adil, ke nenek Minah dia sikat, padahal cuma nyuri kelapa, ke ini enggak kan petaka tuh. Iya. Ke yang bawah tajam, ke yang atas enggak, nah, itu kan petaka. Artinya negara ini dibentuk udah nggak lagi sama. Artinya kita udah nggak punya cita-cita yang sama nih. Iya. Wah, negara ini cita-cita untuk kepentingan keluarga tertentu aja petaka. Sehingga itu yang akan rusak semuanya. Merusak yang disebut bahasa orang-orang itu merusak tatanan itu ya. Tapi kan kalau kita ngomong merusak tatanan abstrak sekali. Makanya saya tunjuk contoh-contoh konkretnya. Pertanyaannya, apakah nanti pemerintahan ke depannya sudah terlihat gejalanya kayak gitu nggak? Ya, gejalanya terlihat lah. Karena saya menyebutkan rekam jejak itu gejalanya ada, potensinya besar. Karena apa? Karena orang kan dilihat dari pikirannya kelihatan dari cara berpikirnya. Iya. Ya tadi 20 tahun nggak berkuasa nggak dapat kredit itu ngeri loh statement itu. Gitu ya. Tapi kan kita tadi harus kasih waktu nih. Ya kalau kasih waktu pasti. Berapa lama nih Anda mau kasih waktu? Ya 1 detik kalau sekarang ya. Jangan dong, 1 detik keburu. Katanya 6 bulan setelah itu dievaluasi. 100 hari ya, biasanya 100 hari. Boleh 100 hari, saya nggak mau masuk dalam bias waktu. Saya mau bahkan, apa alasannya kenapa kita harus menunggu orang kita mau sejahteranya sekarang? Kita udah merdeka dari tahun 45. 1 bulan harus ada gebrakan gitu ya? Iya, secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya? Ya, dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tapi jangan gebrakan ini, quick win ini cuma pengen dijadikan ya adu proyek gitu loh. Karena kan yang paling berbahaya dari munafik dan korup ini adalah negara itu jadi predator buat rakyatnya sendiri yang paling miskin. Jadi bukan hanya jurnal predator ya? Bukan, kalau jurnal predator. Iya benar juga. Jurnal predator. Iya. Ternyata predatorisme itu banyak. Nah, jadi nanti dia mana-mana. sama yang lemah-lemah dia malah makan ya kan. Nah, itu yang berbahaya. Bentuknya apa tuh? Nggak adil. Kalau yang dekat dengan penguasa dapat kreditnya cepat dan banyak. Iya. Terus kita bisa ngomong apa namanya dapat kucuran dana untuk startupnya triliunan. Itu namanya predator. Sementara kita makan jeruk. Iya, sementara kita ngantri orang-orang kan kasihan tuh ngantri BPJS, kasihan. Itu kan predator tuh. Nah, celakanya lagi karena itu dibuat seolah-olah nah ini karena kebaikan hati kita loh pejabat, waduh, hancur negara. Jadi ingat nggak dulu almarhum Bang Rizal Ramli itu pernah bicara soal peng-peng. Ya. Pengusaha dan penguasa. Itu dia nggak boleh ada di dalam wadah yang sama. Pengusaha ya pengusaha aja. Ya. Kalau pengusaha dia juga jadi penguasa, ya predatorisme tadi akhirnya. Ya, itu jadi kasihan yang ini. Jadi kalau skor 1 sampai 100 dengan segala macam indikasi, gejala, rekam jejak dan sebagainya, Anda melihat kabinet baru ini skornya berapa nih? Kalau skor nanti saya kayak panis lagi ya kan, dia kesel. Kalau saya kayak main PS aja, saya hitungnya kayak main PS. Gimana tuh? Atau kayak misalnya kalau anjing itu apa Mbak? Apa? Kalau dia sikapnya waspada tuh buntutnya ke atas atau ya, kalau seneng goyang-goyang. Kalau waspada buntutnya ke bawah. Ke bawah. Nah, itulah kira-kira. Oh, jadi layan saya buntutnya ke bawah nih sekarang. Oh, waspada. Iya, karena rekam jejak dan Oke. Jadi buntut ke bawah, waspada berarti waspada dan khawatir. Ya, waspada dan khawatir. Jadi kita harus radarnya makin kencang ketimbang yang gitu kemarin. Ya. Ketimbang kita beri nilai nanti kan bias nilai kita. Seperti anjing aja lah. Ya seperti anjing yang buntutnya menandakan bahwa dia waspada. Gitu. Dan khawatir, waspada, ndrawasi. Iya, ndrawasi. Seperti Bang Menapi ya, waspadalah. Iya. Gitu. Saya memang gitu terus, kencang terus ininya, waspada terus. Ya, pemerintahan berganti saya gitu. Terus di antara menteri-menteri ini yang kira-kira punya harapan, kita masih bisa menaruh harapan. Dari 50 sekian yang banyak itu nggak ada secercah. Iya, secercah harapan tuh bisa kita taruh ke menteri yang mana? Ini nggak ada yang kenal, jadi saya melihat harapan dari perbuatannya. Oh gitu ya? Iya. Kalau yang second dari gimana? Rekam jejak kan ada menteri yang sebelumnya anggota DPR juga. Ada yang pre-love. Seminggu lalu saya ngomong juga, bicara juga di Sinergi Kawal BUMN tentang menyinggung juga soal GoTo. Bahkan nggak perlu pakai nilai. Saya bilang di sana, kalau perlu yang menteri BUMN harus jangan dipilih.
Harusnya gitu ya? Iya, waktu saya ngomong seminggu lalu. Jadi udah bukan lagi nilai ya kan, jangan dipilih sehingga tidak perlu kita nilai. Iya. Nah, gitu. Kalau dari sektor ekonomi, menteri-menteri sektor ekonomi, Saya lihat perbuatannya dulu. Saya mau kan lihat. ada yang udah pernah berbuat, ada Bu Sri Mulyani di situ, ada siapa lagi tuh? Oh, yang udah pre-love nih. Pre-love. Tapi pre-love itu saya pikir begini ya. Kalau Bu Sri Mulyani kalau nggak kenal orangnya saya nggak menilai sih. Oh, gitu saya menilai orang dari perbuatannya, menilai penyelenggara negara dari Tapi nggak perlu kebijakannya. kenal kan untuk kita bisa menilai perbuatan. Kebijakannya kalau masih berorientasi bansos apapun jelek. Jelek ya. Jadi selama masih mengandalkan kepuasan itu ekonomi berdasarkan bansos, bansos disebar di saat orang mau pemilu, itu artinya sudah membuat orang tidak mandiri, melanggar etika pula, petaka itu. Mau ekonomi dari teori manapun, jelek. Oke. Kalau ada nilai di bawah 0, 0. Tapi kan sebenarnya kalau Menteri Keuangan kan itu mencairkan bansos kan karena permintaan presiden. Nah, di situ berarti yang menyuruh berarti parah. Iya, karena saya kan berada di sisi masyarakat awam lah kita bilang kan. Bahwa orang tuh nggak boleh masyarakat itu dibuat tidak berdaya dengan pemberian-pemberian untuk kepentingan politik itu, ya kan. Tapi orang harus dikasih keadilan akses nih. Yang butuh pendidikan diberikan pendidikan supaya ada harapan masa depan, dikasih akses modal. Undang-undangnya ada loh, golongan ekonomi lemah, pengusaha koperasi. Yang dikasih kan malah 6 triliun yang nggak lemah. Sekarang kita punya Menteri Koperasi, sahabatnya Om Iyo. Oh, Mas Itu Budi. ada harapan nggak? Ada harapan nggak? Enggak. Nah, ya udah. Kok langsung banget sih? Ya, karena belum koperasi apa? Koperasi Basa-basi Projo. dikit kayak gitu. Nggak ada harapan. Aduh. Terus Apa karena nggak ada rekam jejak di koperasi atau gimana? Bisa jadi itu. Kayaknya Nggak dulu ada di ngurus loh koperasi karyawan dulu. Iya, koperasi Projo Kopkar. juga mungkin mantap. Koperasi Projo. Simple. Ya mungkin saya perlu dipanggil untuk ditatar gitu tentang perkoperasian biar saya tahu gitu apa tentang koperasi. Oh, iya, Kan iya. mau koperasi, mau bisnis, Sekarang mau kan apapun. kayak apa? Ada penipuan berkedok koperasi ternyata Ya. Banyak tuh skema kemarin. Ponzi. Iya. Ya, money game. Aaron Wegner juga skema Ponzi kan. Pokoknya mau menterinya apapun, nanti kita coba deh buktikan ke mas saya dan masyarakat, jangan munafik, jangan korup, udah. Iya. Gitu ya. Itu baru kita bisa kasih nilai 100 tuh, ya kan. Kalau yang lain-lain bisa kita bikin rilisnya, keren nyumbang ini, bisa di pencitraan. Tapi ya, anyway Baswe, di kabinet sekarang ini tuh ada bapaknya jadi menteri, anaknya juga jadi utusan khusus. Iya. Iya kak? Emang boleh? Emang boleh? Kalau menurut apa namanya Adiana Pitupulu nggak boleh kalau Oh, gitu. gitu ya, menurut Kan Adian dia ya? bilang adalah kita. Iya, Iya kan nggak boleh. Kalau begitu. Iya Kalau sih. saya dengar di YouTube ya. AA, nggak Tete, boleh. Paman, Nggak Bibi. boleh. Karena ya. yang anak biasa gitu, saya kan anaknya seorang satpam, seorang guru, harusnya bisa dong jadi kenapa ini juga gitu. Nah, sebetulnya saya masih kaitan dengan gue tuh, saya lupa, saya pernah juga minta ke negara. Kan waktu zamannya Pak Jokowi kan ada staf khusus milenial, seingat saya gaji 50 juta. Karena waktu itu dia menggaji salah satu anak konglomerat jadi staf khusus milenial tuh. Iya. Loh kan masa si Indonesia nggak ada yang tanya kok anak konglomerat dikasih gaji ya. Sementara yang kere-kere suruh di salam satu aspal kan gitu. Saya tanya, beberapa hari kemudian saya lihat yang bersangkutan itu punya channel YouTube juga. Dia ngajarin kita tentang pedihnya bisnis, membangun bisnis dari nol gitu. Oh, gitu ya? Gimana nggak kesel ya? Wah, saya ada podcast lah ya kan. Siapa Dia tuh? mengajarkan ada 6 cara Iya. menjadi pebisnis yang berhasil seperti dia. Iya. Tuh ada tuh. Katanya pernah Tipsnya ada terpuruk. 6 katanya. Staf khusus milenial dia, jabatannya bukan yang bapaknya ini, dia yang staf khusus milenial ini yang digaji negara. Yang anak konglo kan? Ya, oh iya. Ya, anak benar. konglo itu Ada dia bikin tips 6 cara untuk menjadi pengusaha sukses seperti dia. Dari 1 sampai 5, jadilah anak konglomerat, jadilah anak konglomerat. Oh iya benar-benar. Ya satunya yang nomor 6, jadilah anak pejabat gitu. Ya bukannya kita nggak percaya pendidikan sama kerja keras ya, tapi kan pedagang-pedagang di pasar yang tradisional udah dari jam 3 pagi dia jualan nggak gitu. Ini kan sekarang eranya Iya. bukan kerja keras, eranya kerja cerdas. Iya.
Tapi kerja ikhlas juga nggak sih? Sudah kerja ikhlas. Mungkin kita perlu bilang ke Menteri bagian dari koperasi mungkin. Iya. Tapi kembali tadi itu menyebalkan sekali. Nah, Oke. kan saya minta tuh sempat ada satu podcastnya Mas Hersu Beno, siapa saya lupa, Hersu atau Beno Hersu atau Are. Bang Refli itu. Saya bilang gimana kalau gaji itu kasih saya. Saya bikin ini aja, Badan Oposisi Nasional. Karena sekarang begini, oposisi penting digaji oleh negara, APBN. Karena kalau nggak digaji oleh negara, satu dia dibilang antek donor asing. Iya. Kedua dia nggak NKRI, kan nyebelin. Iya. Mendingan gaji itu kita buat badan. Saya di pemerintahan oposisi. sekarang saya minta bosan Badan Oposisi Nasional. Ya, Tapi kan demokrasi kita tidak nggak mengenal itu ya. mengenal itu. Tapi penting dipikirkan supaya yang kritis ini dibiayai oleh negara juga kan. Nah, dulu di LBH begini. Saya ingat tuh satu pikiran tuh. Polisi digaji oleh APBN, jaksa digaji oleh APBN, PNS digaji oleh APBN. Sementara bantuan hukum, pengacara-pengacara membela rakyat enggak. Nah, misalnya sama nih. Sekarang kan udah ada undang-undang bantuan hukum. Pengacara udah dapet tuh. Yang belum dapat oposisi. Ya, Ya kan? karena nggak ada bentuknya, jadi nggak bisa. Gitu. Nah, enak tuh kalau saya jadi kepala badan oposisi, saya pikir tuh Jadi karena dia OTB oposisi, dong, OTB. dia nggak usah ikut retret. Organisasi tanpa budget. Itu enak sekali. Nah, budgetnya menggunakan budget yang anak konglomerat tadi. Nah, itu bagian dari perlawanan saya terhadap munafik dan korup lah. Iya. Itu. Oke. Oke. Kemudian yang terakhir adalah Mas Edi, apakah setuju nih kementerian-kementerian yang dulunya udah bagus-bagus, dia berdiri sendiri-sendiri terus dilebur di era Presiden SBY, Presiden Jokowi, sekarang dipisah-pisah lagi. Ini ngurusin nomenklaturnya aja kan setahun, ya kan, terus kapan kerjanya ya, jadinya ngurusin administratifnya ini kan rempong gitu loh. Wah, kalau itu saya nggak tahu Mbak, nggak pernah di birokrasi saya itu. Nggak, maksudnya dari sisi pengamat Nusantara. kritikus media sosial, keren nih kritikus media sosial namanya Ini Mbak. gimana? Kalau Bongkar pasang kementerian ini. yang konsekuensi biaya pasti ada, konsekuensi waktu masih ada. Tapi kalau kita bilang apapun, kita bilang kenyataan politik seperti itu. Iya. Kan? Kenyataan politik seperti itu. Kalau kita gas kencang lagi, dia bilang 58% udah memilih minimal. Oh, oke. Ya kan barisan sakit hati lagi-lagi itu. Tadi tuduhnya barisan sakit Ya, hati. lagi-lagi itu. Yang perlu batu ujinya apa? Karena sekarang kalau kita bilang ada teori akademis begini, akademisi banyak juga yang kanan kiri. Iya. Itulah bahayanya kita jadi nggak punya pegangan. Kita nggak bisa berpikir berbeda. Kita sekarang begini, makanya terakhir tuh saya tulis juga tuh tentang mungkin itu bagian juga kekerasan itu kan bukan hanya soal loreng-loreng ya, tapi juga kekerasan itu sifatnya ada di dalam pikiran, perbuatan dan kelalaian lah kira-kira seperti itu. Kekerasan ekonomi wujudnya bisa ketidakadilan ya, yang kaya keluarga A, perusahaan abangnya dikasih 6T, ini enggak. Kekerasan itu ekonomi. Kekerasan ideologis berpikir juga bisa kita bilang bahwa keberlanjutan itu sama harga matinya loh dengan NKRI. Padahal kan belum tentu seperti itu. Segala sesuatu di bumi ini kan perlu klaim, perlu dibuktikan, perlu diuji, apalagi ini urusan negara. Itu kan juga bentuk kekerasan dan kekerasan-kekerasan lainnya. Oleh karena itu, menurut saya yang lebih penting, nanti kita kalau kita bilang kementerian begini itu akan sulit. Tapi saya bilang, ya jangan begini-begini amat lah bagi-bagi jabatannya, karena ini yang kelihatan kasat mata aja ketara betul. Iya sih. Kalau kita lihat laporan majalah Tempo, udah hamil satu dari Kertanegara gitu, dia baru bang saya belum dapat, kira-kira Tempo gitu. keren banget ya, Tempo keren banget. Bang saya belum dapat. Setelah itu siap. Abang Dang, gitu ya. Terima kasih Bang, dapat visurnya. Oh, pokoknya ada utusan khusus, penasehat khusus. Iya, wakil kepala badan pengentasan apa gitu kan. Oke. Nah kan gitu, jadi ini mungkin bagian dari kenyataan pahit yang harus kita terima ya. Bahwa gimana satu nih, saya tulis terakhir tuh, mungkin value orang Indonesia rendah karena kita perkataan nggak bisa dipegang, idealisme kita gampang dibeli, kalau kita berkerumun gampang dipecah belah. Satu, kenyataan pahit satu tuh. Kenyataan pahit kedua ya kita harus relakan
Kita harus besar hati merelakan bahwa pembinaan generasi muda kita di tangan Raffi Ahmad. Gak mau apa lagi. Fakta begitu. Iya. Teman-teman kita yang dulu diculik tim Mawar aja udah masuk semua Ya, kan? fakta pahit juga. Aman. Ya, tapi kan mungkin generasi muda bisa dibina oleh Raffi, kan gitu. Fakta, 72 juta dia followernya. Saya 50.000 aja udah girang banget Facebook ya. Gitu. 72 juta itu kenyataan, terus kita mau apa? Oke, sekarang last statement, Mas Edi, jika kita masih punya harapan untuk berharap kepada Presiden terpilih, apa yang Mas Edi ingin sampaikan? Jangan munafik, jangan korup. Itu aja ya? Dah. Yang lainnya bisa diusahakan. Pinter, kurang pengetahuan, baca apa sekolah. Jangan munafik, jangan korup. Oke. Nah, itu aja lah. Oke. Oke. Pemirsa, jangan munafik, jangan korup. Udah 10 kali diulang sama Mas Edi. Jadi sebenarnya intinya itu. Jadi pejabat tuh ya gitu, jangan munafik, jangan korup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam.